Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najla Widya Balkis dengan NIM 24101172200013 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai motivasi belajar, khususnya dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Yuryanti Rahmayani, Sarjana Psikologi Magister Pendidikan. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Banyak siswa yang merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu merupakan mata pelajaran yang sulit, tidak menarik, dan tidak penting bagi masa depan mereka. Akibatnya, siswa menjadi kurang semangat saat belajar dan tidak aktif dalam kelas. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran berpendapat bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Dengan kata lain, motivasi belajar ini merupakan penggerak kita untuk memulai suatu proses belajar. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri, kemudian ada motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar atau lingkungan. Tentunya motivasi belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar pada siswa, terutama pada mata pelajaran bahasa Inggris, dapat bersumber dari berbagai aspek. Menurut beberapa sumber penelitian, yaitu artikel jurnal dengan judul Hubungan Gaya Mengajar Guru dengan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Inggris mahasiswa non-pendidikan bahasa Inggris. Yang ketiga, faktor influencing low student motivation to learn. And then yang keempat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Dan yang terakhir ada jurnal gambaran motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring. Beberapa dampak faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, ada cita-cita dan minat siswa. Jika siswa tidak memiliki cita-cita yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Inggris atau tidak tahu tujuan mereka belajar bahasa Inggris, maka mereka akan merasa tidak termotivasi untuk belajar. Yang kedua, ada kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya, kondisi rumah yang bising atau tidak kondusif, kemudian bisa jadi kurang perhatian dari keluarga, dapat membuat siswa sulit fokus dan tidak termotivasi. Yang ketiga, kehilangan motivasi karena kesulitan memahami materi. Ketika siswa merasa kesulitan memahami materi pelajaran, mereka merasa tidak mampu dan akhirnya kehilangan semangat belajar. Yang keempat, yaitu peran teman sebaya. Teman sebaya yang bersifat negatif terhadap belajar seperti membolos, mengejek siswa yang rajin, kemudian mengajak bicara saat guru menjelaskan, dapat mempengaruhi siswa yang tadinya rajin menjadi malas belajar. Kemudian ada upaya guru. Nah, apabila guru tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa, kurang memberikan dorongan, serta menyampaikan materi dengan cara yang membosankan, siswa akan kehilangan motivasi untuk belajar. Lalu, bagaimanakah solusi yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Nah, untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil, yaitu: 1. Mengenalkan pentingnya menguasai bahasa Inggris serta manfaat yang akan didapat ke depannya untuk meningkatkan minat anak terhadap pembelajaran.
Yang kedua, memberi jeda aktivitas yang menyenangkan dan menyedot dukungan emosional. Yang ketiga, menggunakan pendekatan diferensiasi seperti memberi tugas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang kesulitan dalam pelajaran. Yang keempat, kalian bisa mengajak orang tua untuk mendukung pembelajaran di rumah seperti menyediakan buku cerita bergambar atau video edukatif. Yang kelima, membentuk kelompok belajar dan melibatkan siswa dalam aktivitas kolaboratif agar mereka saling belajar dan termotivasi. Yang keenam, guru dapat merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan seperti menggunakan metode interaktif berupa role play, games, proyek, dan lain-lain. Guru juga dapat menggunakan media pembelajaran untuk membantu pelajaran serta mengaitkan dan memberi contoh nyata pembelajaran bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Nah, dari saya sendiri, saya ingin menyarankan agar guru lebih mengenali kebutuhan siswa dan karakter siswa serta menjadi lebih kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang mampu meningkatkan minat maupun motivasi siswa. Untuk teman-teman siswa yang masih belajar, ingat selalu bahwa bahasa Inggris tidak hanya tentang nilai, tetapi juga tentang membuka peluang dan jendela kita untuk memahami dunia luar. Kita telah sampai di akhir video ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah ucapan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.